senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua dalam IMPA Online edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Ya, benar sekali. Hari ini kakak semakin bertambah semangat karena kakak ditemani dengan Kak Mika. Ya, sudah rindu dengan Kak Mika dan adik-adik di rumah ya Kak Mika? Iya. Tapi kerinduan kita tetap kita bawakan dalam doa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin Kak Mika? Amin. Amin. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaannya dari hari ke hari. Mari adik-adik, kakak mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa secara pribadi. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu. Saat teduh selesai. Adik-adik yang terkasih, kakak undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Marskal KPA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita berdoa, dipimpin oleh Tanta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala hal yang Kau berikan di hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dan memberikan kami waktu dan kesehatan sehingga kami bisa ketemu dengan teman-teman kami dalam ibadah PKPA hari ini Tuhan. Walaupun secara online saja. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan hadir dalam hati kami dalam ibadah ini Tuhan, supaya kami tidak main-main dan serius dalam ibadahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus amat mengasihi kita. Ia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia amat mengasihi adik-adik semuanya. Bukankah begitu Kak Mika? Benar, Kak. Ya, karena itu kita mau bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi dengan penuh semangat ya Kak Mika? Ya, Kak. Ya, kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Ceria nomor 247, yaitu Kita yang kecil. Dan dilanjutkan dengan lagu dari Kidung Ceria 262, yaitu Apabila kita sukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik semua bangkit berdiri.
Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kita yang kecil tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Sekali lagi. Kita yang kecil tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Kita lanjutkan dengan Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan berpasangan ya. Boleh dengan papa, mama, abang, kakak maupun adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita nyanyikan ulang. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita masih meneruskan memuji nama Tuhan melalui pembacaan Mazmur pada hari ini. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kakak ulang, pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Pembacaan Mazmur pada hari ini akan dibantu oleh temanmu Jos dan Mela. Tulisan yang keluar akan dibantu oleh Jos dan dibacakan oleh anak laki-laki. Sementara tulisan yang ke dalam akan dibacakan oleh anak perempuan yang akan dipimpin oleh Mela. Mari adik-adik, kita membaca Mazmur bersama-sama. Mazmur 18 ayat 6 sampai 10. Tali-tali dunia orang mati telah membeli aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala mukanya. Asap menghumpung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Bara menyala keluar dari badannya. Dia menekukkan langit lalu turun. Tangan ada di bawah kakinya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Puji dengan judul pembelajaran Aku Menang Karena Tuhan. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik semuanya mengambil sikap duduk yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Perkataanku
membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan membimbing kami, menuntun kami, memberi kami hikmat dan pengetahuan, agar kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama membacanya. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, cerita kita hari ini berjudul Aku Menang Karena Tuhan. Yang tadi kita sudah baca dari Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan minggu yang lalu kita sudah baca dari kitab Yosua pasal 3, itu bercerita bagaimana orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, pada saat para imam membawa tabut perjanjian, yaitu suku Lewi, mereka yang membawa tabut perjanjian ini, ketika kaki mereka menyentuh air di sungai Yordan itu, adik-adik, air itu langsung tersibak. Dan kemudian bangsa Israel mengikuti tabut perjanjian ini.
antara bangsa Israel dengan tabut perjanjian ini berjarak 2000 hasta, adik-adik. Nah, pada saat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ini, tabut perjanjian berhenti di tengah. Nah, sampai bangsa Israel semua menyeberangi sungai Yordan, tabut ini menunjukkan bahwa Allah berkenan menyertai bangsa Israel dalam pimpinan Yosua. Ya. Tapi ketika mereka sampai di seberang, mereka harus menghadapi masalah. Masalahnya apa, adik-adik? Di sana ada orang enak. Badannya tinggi besar, tinggi dan kuat. Bagaimana cara mengalahkan mereka? Tentu Allah kita yang hebat bisa melakukan banyak mukjizat, adik-adik. Dan Allah sendirilah yang memusnahkan orang enak. Kenapa? Karena orang enak melakukan banyak dosa. Mereka melakukan kefasikan, adik-adik, kesalahan, hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi, orang Israel ini tidak layak mereka mengatakan bahwa mereka bisa menang melawan orang enak karena jasa-jasa mereka, bukan karena jasa-jasa orang Israel. Walaupun kita menghadapi banyak masalah, adik-adik, ketika kita bisa berhasil, misalnya adik-adik, kita mendapat piala karena prestasi kita, kita mendapat medali karena apa? Karena Tuhan memberi kita banyak talenta, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Itu semua karena anugerahnya, adik-adik, bukan karena kita hebat. Jadi kita nggak layak sombong. Kita harus belajar rendah hati. Atau itu juga keberhasilan kita bukan karena keinginan kita. Allah mengikuti keinginan kita, bukan. Atau keinginan orang Israel, bukan. Tapi karena kita punya Allah yang hebat, yang tahu apa yang kita perlukan, kita butuhkan, dan tahu yang terbaik untuk kita. Dan itu semua karena kita punya Allah yang setia, yang mengasihi kita, yang pasti Dia Allah yang selalu menepati janji. Seperti kita beroleh kasih karunia dari Allah dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita selama-lamanya. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang menyatakan bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti menjadi pemenang. Ya, adik-adik, mari kita terus berjalan bersama Tuhan supaya kita semua menjadi pemenang. Kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan mengangkat lagu dari Kidung Ceria 241, yaitu Dalam Nama Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik.
dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Kita nyanyikan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik, aktivitas kita hari ini kita akan membuat batas Alkitab dalam bentuk piagam. Bahannya dari, kalau Kak Puji membuat piagam batas Alkitab ini dari karton yang sudah tidak pakai lagi. Nah, kemudian Kak Puji cetak seperti ini akhirnya adik-adik. Dan digunting. Kita buat 2 lembar. Dan pitanya ini bisa dari pita yang sudah ada, tapi Kak Puji membuatnya dari pita kain perca. Kemudian bisa adik-adik hektar atau dilem. Kita pergunakan bahan yang ada. Ini bisa jadi batas Alkitab bagi adik-adik untuk mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita bisa menang karena Tuhan. Kita bisa berprestasi karena Tuhan memberi kita talenta dan kasih-Nya. Selamat berkreativitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibantu oleh teman-temanmu, yaitu untuk mendoakan bangsa dan negara akan dibawakan oleh Fanya, untuk gereja dan pelayanan akan dibawakan oleh Keiko, untuk sekolah, guru dan teman-teman akan dibawakan oleh email, dan yang terakhir untuk keluarga akan dibawakan oleh kita. adik-adik. Mari kita mengambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami diberi kesempatan untuk beribadah dan berdoa pada hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau memberikan perlindungan pada bangsa kami. Satukanlah hati kami Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Lindungilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari segala penyakit Tuhan, khususnya pandemi COVID-19 ini. Demikianlah doa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan pada kami, karena kami diperkenankan untuk beribadah di GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkati Bapak Pendeta dan seluruh majelis jemaat yang melayani, juga seluruh pengurus Pelkat, supaya tetap setia melayani Tuhan melalui jemaat-Mu. Secara khusus kami mendoakan Pelkat PA, berkati seluruh kakak layan yang dengan setia melayani kami, dan Tuhan Yesus juga memberkati kami anak layan yang rindu
pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kami dapat beribadah dengan bertatap muka bersama teman-teman dan kakak layan di IMPA YPIB Immanuel Pekanbaru. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mendengarkan seru doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah yang masih melakukan pembelajaran dari rumah karena situasi yang belum normal. Semoga sekolah diberi semangat dalam pembelajaran online. Untuk para guru yang telah mendidik kami, kiranya Tuhan berkati dan diberi kesehatan selalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman agar selalu tekun dan semangat belajar, walaupun dengan cara belajar yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur Engkau bisa memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan Yesus, berkatilah Papa Mama, berikan mereka kesehatan, kesabaran, supaya bisa membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa syafaat kami hari ini Tuhan. Dan Engkau selalu setia memenuhi janji-Mu, menyertai kehidupan kami untuk melewati banyak masalah dalam hidup kami. Juga saat pandemi Corona saat ini Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu menguatkan kami agar kami setia dan taat memuliakan nama-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Kita rindu memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaannya setiap hari dalam hidup kita. Adik-adik, persembahan adik-adik nanti dapat diantar langsung ke gereja oleh papa maupun mama, atau dapat ditransfer ke nomor rekening gereja. Terima kasih adik-adik buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Mari kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Adik-adik, mari kita berdoa. Doa persembahan dipimpin oleh Gavin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan ketulusan atas kebaikan-Mu. Berkati dan terimalah persembahan ini yang kami berikan dengan hati yang tulus dan rela, kiranya dapat digunakan untuk meluaskan kemuliaan dan
kerajaan-Mu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kami selalu merasakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sebentar lagi akan berakhir. Namun, sebelum ibadah kita berakhir, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tadi. Adik-adik, mari kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus supaya kita semua menjadi pemenang. Ya, adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Kita nyanyikan 3 ayat. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ayat kedua, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Terakhir ayat yang ketiga, yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati dan membimbing ibadah kami hingga selesai. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami dengan ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan, di mana Engkau Allah yang menepati janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu mengandalkan-Mu hingga kami menang karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbing kami untuk menjadi garam dan terang yang membawa berkat bagi sekeliling kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Namun sebelum berakhir, Kak Puji, Kak Lucy, serta Kak Mika ingin mengingatkan beberapa hal kepada adik-adik semua. Yang pertama adalah tetap setia dan tekun berdoa serta membaca Alkitab. Yang kedua adalah patuhi nasihat papa dan mama di rumah, serta menolong hal-hal sederhana yang dapat kalian lakukan di rumah. Yang ketiga adalah tekun dan rajin belajar. Dan yang keempat adalah tetap menjaga kesehatan. Ya, makan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah jangan lupa untuk memakai masker ketika adik-adik bepergian. Yang ketiga,
rajin mencuci tangan. Yang keempat, istirahat yang cukup. Dan yang terutama adalah hindari dulu keramaian atau kerumunan. Kami usahakan di rumah saja. Demikian adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi di Jumpa Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.